Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Iryani, NIM 202109648409, Prodi Biaud kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Di kawasan Sumatera Utara ada 4 sufi yang terkemuka, yaitu 1. Hamzah Al-Fansuri, yang kedua Syamsuddin Pasai, yang ketiga Abdul Rauf Singkel, yang keempat Nuruddin Ar-Raniri. Sejak berdirinya Kerajaan Islam Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyiaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Jawa selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan Kesultanan. B. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. 1. Hamzah Al-Fansuri. A. Riwayat Hamzah Al-Fansuri. Riwayat hidup Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri diakui sebagai seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya, sehingga namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai seorang kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad ini. B. Ajaran tasawuf Hamzah Al-Fansuri. Ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia, dan Tuhan tidak bertempat sekalipun dikatakan bahwa Dia ada di mana-mana. 2. Nuruddin Ar-Raniri. A. Riwayat hidup Nuruddin Ar-Raniri. Ar-Raniri dilahirkan di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Hasanuddin Al-Hamid Asy-Syafi'i Ar-Raniri. B. Ajaran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri. 1. Tuhan. Ia berpendapat bahwa ungkapan wujud Tuhan dan alam esa, berarti alam ini merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Alam. Ar-Raniri berpandangan bahwa alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia. Manusia menurut Ar-Raniri merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna di dunia ini. 4. Wujudiyah. Inti ajaran wujudiyah menurut Ar-Raniri berpusat pada wahdat al-wujud, yang disalahartikan kaum wujudiyah dengan arti kemanunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hubungan syariat dan hakikat. Pemisahan antara syariat dan hakikat menurut Ar-Raniri merupakan sesuatu yang tidak benar. 3. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. A. Riwayat hidup Abdul Rauf As-Singkili. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Telah diakui bahwa ia mempunyai silsilah yang bersambung dari gurunya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. B. Ajaran tasawuf Abdul Rauf As-Singkili. Sebelum As-Singkili membawa ajaran tasawufnya di Aceh, telah berkembang ajaran tasawuf filsafi, yaitu tasawuf wujudiyah yang kemudian dikenal dengan nama Wahdat al-Wujud. Ajaran tasawuf As-Singkili yang lain bertalian dengan martabat perwujudan Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah atau la ta'ayyun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Yang kedua, martabat wahdah atau ta'ayyun awal, yaitu sudah tercipta hakikat Muhammadiyah yang potensial bagi terciptanya alam. Yang ketiga, martabat wahdiyah atau ta'ayyun isani, yang disebut juga dengan ayah sabitan, dan dari sinilah alam tercipta. 4. Syekh Yusuf Al-Makassari.
Riwayat hidup Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang tokoh sufi agung yang berasal dari Sulawesi. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 2 Juli 1629 Masehi, yang berarti belum berapa lama setelah kedatangan 3 orang penyebar Islam ke Sulawesi, yaitu Datuk Bandang dan kawan-kawannya dari Minangkabau. Secara ringkas, tarekat-tarekat yang telah dipelajarinya dicantumkan sebagai berikut. 1. Tarekat Qadiriyah diterima dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. 2. Tarekat Naksabandiyah diterima dari Syekh Abi Abdullah Abdul Baqi Billah. Yang ketiga, tarekat Asyadah Al-Balawiyah diterimanya dari Sayyid Ali bin Zubaid atau Yaman. Yang keempat, tarekat Syatariyah diterimanya dari Ibrahim Al-Qurani Madinah. 5. Tarekat Halwatiyah diterimanya dari Abdul Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy di Damsyik. Syekh ini adalah imam di Masjid Muhyiddin Ibnu Arabi. B. Ajaran tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari. Berbeda dengan kecenderungan sufisme pada masa-masa awal yang mengelakkan kehidupan duniawi, Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma sufistiknya bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi 2 aspek, yaitu lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Syariat dan hakikat harus dipandang dan diamalkan sebagai suatu kesatuan. Syekh Yusuf berbicara pula tentang insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.